Signing Kids. Hai hai hai. Signing Kids. Hai hai hai. Apa kabar adik yang di rumah? Puji Tuhan, kita di sini berkumpul lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama Kakak Denis di sini dan ada Kakak Ruth, ada Kakak Mabel. Semuanya di sini bersukacita mau memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah juga harus sukacita ya, memuji Tuhan. Adik-adik semuanya, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangan semuanya, tutup mata. Sudah? Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Berikan sukacita di hati kami Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini, puji-pujian kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shining Kid. Hai hai hai. Semuanya siap memuji Tuhan? Amin. Semuanya siap memuji Tuhan? Amin. Ya, mari kita pujikan. Halo halo, hello hello, ola ola. Jadi jangan takut sendiri, jangan sedih karena ada yang menghibur adik-adik, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Kita ganti pujian lagi dengan I Love You Jesus. Deep
Semuanya bangkit berdiri lagi. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Ikutin kakak-kakak yang ada di sini ya. Yuk, sekali lagi kita memuji Tuhan. Yesus pokok. Dan kalau ranting-rantingnya itu tidak tinggal di dalam pokok anggur, ranting itu akan mati, bahkan dia tidak akan berbuah. Sebab itu kita harus hidup di dalam Tuhan. Jangan coba-coba hidup di luar Tuhan. Ya adik-adik semuanya, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk persiapkan hati, persiapkan pikiran kita, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi dulu yuk, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
ada di rumah, gimana kabarnya? Semuanya sukacita? Luar biasa, Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Amin. Kak Denis, gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Sehat. Sehat dong nih. Kakak-kakak berdua sehat. Semuanya sukacita karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Baiklah, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kakak undang kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo tenangkan diri dulu semuanya. Sudah? Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang ini Tuhan, kami mau duduk dengan tenang bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua supaya kami boleh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini kakak berdua mau membawakan cerita yang kemarin sudah dibawakan oleh Ibu Masuka. Ada yang ingat nggak? Ingat kakak? Penciptaan apa? ya? Iya, penciptaan. Adik-adik kemarin ingat kan? Gimana pada awal mulanya Tuhan menciptakan dunia ini? Menciptakan semuanya dengan indah. Dan sempurna, Kak. Sempurna, luar biasa. Dan yang terakhir Tuhan menciptakan manusia. Manusia yang pertama diciptakan Tuhan siapa, Kak? Adam, ya kan? Baru habis Adam? Hawa, Adam dan Hawa. Nah, kakak berdua mau menceritakan bagaimana kehidupan Adam dan Hawa ketika ada di Taman Eden, ya kan? Jadi pada waktu itu Adam dan Hawa hidup penuh dengan kebahagiaan. Adik-adik bisa lihat kan gimana di Taman Eden indah, ya kan? Ada sungai-sungainya, bahkan di sungai itu ada emasnya loh, Kak. Iya, di lantai-lantai di bawah-bawahnya itu ya. Indah banget Ada pokoknya. 4 sungai adik-adik. Sungai apa aja tuh, Kak? Pison, Ya, Gihon, Gihon, Efrat, Tigris. Tapi kayaknya udah urut deh, Kak. Iya. Nah, sungai-sungainya itu bayangkan adik-adik tinggal di hutan yang indah, yang semuanya sudah disediakan, buah-buahan, ada semua, ada ternak, mau ayam, mau sapi, mau kerbau, semuanya ada. Adam dan Hawa tidak pernah kekurangan, ya kan? Nah, tapi gimana tuh, Kak, ketika mereka hidup di Taman Eden? Apakah mereka seterusnya bahagia? Harusnya sih begitu. Harusnya begitu. Karena Tuhan bilang kamu harus menguasai semuanya. Kamu harus menghidupi apa yang sudah Tuhan ciptakan ini. Tapi ada satu perintah Tuhan. Apa itu, Kak? Jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Cuma satu itu aja perintah Tuhan, supaya Adam dan Hawa tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, kenapa Tuhan larang ya? Karena di balik semua perintah Tuhan itu ada maksud Tuhan yang baik untuk Adam dan Hawa. Ya kan, Kak? Iya. Nah, ternyata, Kak, mereka tinggal di sana, tempatnya indah, tenang, ya kan? Pokoknya semua telah disediakan. Ada satu oknum yang gak suka sama Adam dan Hawa waktu itu. Siapa ya, Kak? Siapa coba yang gak suka, yang suka gangguin kita ini siapa sih? Taunya sih iblis sih kayaknya. Iblis tuh, aduh. Iya. Ternyata iblis itu gak suka dengan keberadaannya Adam dan Hawa. Karena apa? Karena dia iri. Betul. Iri, dia bilang, kenapa sih kok cuma Adam yang dikasih untuk menguasai ini? Padahal iblis itu pengen juga menguasai dunia. Tapi kan Tuhan gak kasih, karena iblis sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dia dibuang oleh Tuhan. Nah, terus gimana caranya, Kak? Si iblisnya untuk jatuhin manusianya. Iblis itu dalam wujud ular, dia menggoda Hawa duluan, Kak. Jadi Hawa itu digoda, dia bilang begini, Hawa, bukankah semua yang di sini nggak boleh dimakan? Seperti itu. Dia memutarbalikkan kata-kata firman Tuhan. Padahal Tuhan Yesus berfirman, semua yang ada di sini boleh dimakan, hanya satu saja pohon
yang tidak boleh dimakan, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iblis itu suka menipu, Kak. Dia suka berbohong. Dia memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan firman Tuhan. Tuh, akhirnya Hawa tergoda nggak sih, Kak? Tergoda. Karena kenapa tergoda? Karena Hawa lihat, pohon Kayaknya ini menarik. wah, seger banget buahnya, lebat daunnya, kayaknya manis deh buahnya ini. Akhirnya Padahal ada banyak loh, Kak, pohon-pohon di sana itu yang Iya. enak-enak semuanya. makanya ada pohon Tapi anggur. malah mau tergoda dengan pohon yang dilarang. Nah, akhirnya Hawa makan buah itu kan, Kak? Iya. Akhirnya dia petik buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu, lalu dia makan. Ya ampun, dia sudah melanggar perintah Tuhan. Bukan cuma dia sendiri yang makan, ternyata, Kak, Diberikan ke siapa? diberikan kepada Adam. Adam. Iya, Sama kan, Adam, Kak, astaga, Adam. Dia bawa buahnya, ini Adam, kamu juga harus makan buah ini. Iya, Karena aku betul. sudah makan dan rasanya enak, dia bilang gitu. Akhirnya Adam juga memakan Iya, Adam buah juga itu. memakan. Dan ternyata apa yang terjadi dengan mereka? Mereka sudah melakukan kesalahan, mereka berdosa. Melanggar Ya kan? firman Tuhan. Nah, melanggar perintah Tuhan. Kalau tadi Tuhan melarang mereka untuk memakan itu, akhirnya mereka malu Iya. dengan diri mereka sendiri karena mereka mendapati diri mereka Telanjang, Kak. telanjang atau dia tidak pakai baju. Padahal sebelumnya mereka nggak ada malu, mereka pakai tubuh kemuliaan. Ternyata mereka menyadari saat ini karena mereka makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka jadi telanjang, ya kan? Mereka Iya. telanjang. Nah, akhirnya Tuhan marah nggak, adik-adik? Tuhan marah, Kak? Sebenarnya sih, Kak, Tuhan itu masih mengasihi manusia. Hanya saja setiap pelanggaran daripada Tuhan selalu ada Akibatnya. Wah. Apa ya akibatnya? Akibatnya mereka diusir dari Taman Eden. Iya. Ya kan, disuruh keluar untuk mengusahakan diri sendiri, hidup sendiri. Tapi Tuhan tetap sayang sama Adam dan Hawa, ya kan? Nah, adik-adik, di sini kakak berdua bermaksud untuk agar kita selalu taat kepada perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, Tidak kita boleh mencuri. tidak boleh mencuri, jangan berbohong. Tidak boleh berbohong. Nah, jangan melawan orang tua. Jangan melawan. Nah, harus dengar-dengaran. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti memberkati kehidupan kita, ya kan? Nanti adik-adik akan lihat di sini, di si pohon sebelah kanan adalah pohon kehidupan, yaitu janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan setia, Tuhan mau memberkati kehidupan kita, Tuhan sayang sama adik-adik semua. Dan yang di sebelah kiri adalah pohon buah pengetahuan yang jahat dan yang baik. Di situ adalah maksudnya iblis. Iblis itu selalu mencuri, berbohong, menipu, membunuh, membinasakan. Ya kan, sekarang adik-adik mau pilih mana? Dengar sama Tuhan atau dengar sama iblis? Kalau kakak mau dengar sama Tuhan lah. Iya, kakak juga mau dengar sama Tuhan karena kakak mau hidupnya diberkati. Amin. Adik-adik juga kan? Nah, begitu firman Tuhan kita pagi hari. Saat ini kakak ada ayat hafalan. Ayo, berapa ayat nih, hafalannya gampang loh, pakai gerakan ya supaya adik-adik bisa hafal semuanya. Ayat hafalannya ada di mana, Kak? Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, bisa hafal tuh nggak adik-adik? Coba lagi yuk. Ayo. 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, gimana gerakannya, Kak? Coba ya, kita coba ya. Ayo, coba, Kak. Supaya adik-adik bisa cepat hafal ya. 1, 2, 3. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia
ia akan lari daripadamu. Nah, Sekali lagi, Kak. sekali lagi ya. Ayo anak-anak bangkit berdiri pakai gerakannya semua. Ulangi dari Yakobus, Kak. Oke. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sudah hafal semuanya? Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kakak-kakak berharap supaya anak-anak tetap hidup, takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada Mama, Papa. Iya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita akhiri firman Tuhan pada saat hari ini. Kak Denis bisa berdoa? Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat kepada firman Tuhan, tidak tergoda iblis untuk tidak menaati firman Tuhan. Tetapi biarlah kami ini selalu Tuhan, meskipun anak-anak, kami menjadi pelaku-pelaku firman yang senantiasa taat dan takut akan Tuhan. Kami mau menghormati orang tua, kami mau menaati guru Tuhan. Biarlah hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus